Itu mediasi. Mediasi ada apa? Sidang berikutnya akan dibuka setelah majelis pemerintah laporan bagi mediator. Silakan nanti. Jadi skor emas di ijazah itu dikonversi kalau di Indonesia itu setara dengan 2,3 dan itu menjadi polemik gitu. Ada respon seperti 2,3 IPK-nya itu menurut siapa ya? dari netizen dari viral. Dari netizen. Nggak tahu saya. Apa dia tahu nilai-nilainya? Hah? Jadi ijazah mas itu kan diposting di Dia punya ijazah saya di postingan itu ada ijazah. 23. Kalau dikonversi di Indonesia setara dengan IPK. Masa sih? Ya enggak apa-apa lah ya. Makasih untuk masukannya ya, teman. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat? Tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup. Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani? Muhadjir Effendi, Menteri setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara Presiden Prabowo. Apakah Muhadjir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? UTS in Search itu apa sih? Itu bukan SMK. Itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Durasinya 6-8 bulan. Bukan 3 tahun SMK, SMA, atau paket C. Tapi entah kenapa oleh Kementerian Pendidikan di bawah Muhadjir bisa disulap jadi setara SMK akuntansi dan keuangan. Disinilah rakyat patut curiga. Apakah ada kong kali kong politik? Surat keterangan Gibran ini keluar 2019, menjelang pilkada, pilpres berikutnya. Seolah-olah Kementerian Pendidikan dipakai untuk menyiapkan jalan politik. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi berlanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana KPU ini memberikan penyerahan data-data penting mengenai tentang kasus tudingan ijazah palsu bapaknya Gibran, ya tentunya ini menjadi hal bukti yang sangat jelas untuk kita simak. Karena kenapa? Karena ini suatu bukti yang sudah benar-benar valid ya di situ.
Nah, dia menyerahkan hal tersebut yang ternyata sumber dari segala sesuatu yang terjadi, kerusuhan di negara kita, pada polemik-polemik politik pada saat-saat ini yang ternyata sumbernya dari mereka. Ya tentunya mereka melakukan hal tersebut ya untuk mendukung kekuasaan yang bagian dari Gibran ini. Ya tentunya di situ banyak hal yang sudah kita lihat, ya banyak penjelasan-penjelasan dan data-data yang sudah jelas diserahkan di situ ya, sehingga sudah tidak bisa lagi untuk segera mereka mengelak diri, apalagi di situ Gibran sudah tidak bisa lagi memberikan pendapatnya karena memang sudah jelas ya awalnya dari KPU tersebut menyerahkan data tersebut yang ternyata mereka mengubahnya, sehingga hal ini yang mericu banyaknya hal-hal yang sudah tidak kita duga lagi yang memang membuat negara kita seperti begini ya. Tentunya ketika mereka tidak melakukan hal tersebut ya mungkin kita bisa berpikir serta bisa melihat yang mana yang menang di waktu itu atau mana yang tidak ya, tentunya seperti begitu ya, karena juga sudah terlanjur ya, tentunya kita sudah menerima dengan lapang dada, namun kita tidak terima dengan hal yang tunjangan kasus tersebut ya, sudah jelas bahwasanya dia belum lolos dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Ya tentunya seperti begitu, karena sebagai pemimpin ya tentunya harus menjadi pemimpin yang banyak wawasan serta berpengalaman banyak dan berpendidikan tinggi ya. Itu yang menjadi pedoman kita untuk kita semakin semangat ya sebagai penerus negara Indonesia ya, seperti begitu, karena ketika pemimpin kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bagus serta bisa berpotensi tinggi dan bisa memajukan negara kita ya, otomatis kita sebagai anak-anak penerus bangsa ya mau menjadi seperti orang tersebut ya untuk memajukan negara kita. Namun kalau hal tersebut ya sebaliknya mereka hanya mau membuat kekuasaan atau hanya untuk kepentingan pribadi ya, tidak memikirkan masyarakat ya, tidak memikirkan penerus-penerus berikutnya, atau tidak diadu dengan pendidikan ya, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, buat apa kita mau mengejar impian hanya untuk seperti mereka ya, tentunya seperti begitu ya. Kalau orang-orang pada dasarnya mereka melakukan hal-hal tersebut ya, sama halnya negara kita tidak pantas disebut negara hukum ya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya negara hukum itu ya ketat dengan aturan yang pasti, apapun itu tidak bisa memilih bulu atau berpihak kepada satu pihak saja, tapi harus selalu memihak kepada yang benar, tentunya seperti begitu ya. KPU ini menyerahkan tersebut ya, sehingga Pak Subhan sudah tidak bisa lagi sudah sangat semangat lagi memberikan pernyataan bukti tersebut, karena sudah benar-benar ada penyerahan tersebut ya, tentunya membuat mereka sudah tidak bisa lagi mengelak diri. Tapi masih belum ada tindakan dari pemerintah untuk mengakui apakah memang benar data tersebut akan segera dilampirkan untuk bukti yang valid ya, tentunya seperti begitu. Tapi kita tahu bahwa masih belum ada hal-hal yang untuk dilihat di situ ya. KPU Telandoya aslinya berarti KPU ini memang juga harus kita tuntut karena atas kesalahan mereka di awalnya ya, tentunya kayak mereka ngomongin kita hanya gara-gara untuk keuntungan pribadi atau memang mereka sengaja di situ ya. Kita tidak tahu bagaimana rencana-rencana mereka sebelumnya sehingga membuat hal tersebut seperti begini sekarang dan membuka atau membongkar kembali ya. Inilah yang dinyatakan pernyataan-pernyataan tersebut ya. Banyak hal-hal yang sudah kita lihat ya, di sela-sela kebohongan pasti terselip yang kebenaran ya, tentunya seperti begitu, karena ya udah pasti mereka salah dengan hal tersebut ya. Jokowi juga sudah tahu bahwa ijazah anaknya palsu ya, tentunya jangan mencalonkan diri agar tidak membuat kerusuhan lagi ya, cukup dirinya saja begitu ya. Bagaimana orang tidak mau akan kekuasaan tersebut ya,
karena uang tadi yang mereka harapkan tersebut. Ya namanya kita juga sebagai masyarakat Indonesia ya tentunya jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti mereka. Ya kita jadiin ini sebagai pengalaman kita ke depannya supaya ketika kita memilih calon atau pemimpin-pemimpin kita ke depannya di tahun 2029 nanti ya tentunya kita harus melihat dulu latar belakang mereka supaya kita jangan terlena dengan hal-hal seperti begini sekarang. Apalagi kita harus melihat bagaimana sikap jujur karakter mereka dalam segi pekerjaan serta apapun itu. Karena supaya tidak terulang hal-hal kesalahan seperti sekarang ya inilah penyesalan kita yang di akhir negara kita seperti begini, seakan-akan negara kita sudah tidak baik-baik saja sejak mereka masuk jadi pemimpin kita. Ya banyak orang juga beranggapan mereka menyalahkan Bapak Presiden kita, padahal di balik itu ketika dia datang banyak hal-hal yang sudah ia rubah ya, banyak juga yang sudah dia tangkap koruptor sebenarnya itu halnya dulu mungkin sudah dijaga pada masa Bapak mantan Presiden kita Jokowi ya, tentunya dulu mungkin pada saat memasuki Presiden kita Bapak Prabowo sehingga terbongkar semua ya kejahatan seperti begitu. Ya mungkin mereka pada saat dulu itu melindungi namun akhirnya terbongkar sekarang. Ya tentunya kita bisa melihat dalam hal itu seakan-akan supaya masyarakat menganggap Bapak Presiden kita buruk di mata mereka ya tentunya seperti begitu. Tapi kita tidak sebodoh seperti yang mereka kira ya tentunya karena kita tahu mana yang terbaik untuk negara kita. Nah teman-teman sekian dari channel ini, coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.